Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Franskus Payong Lamudai dengan NIM 2305520033. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi swasta di salah satu kota di Jawa Tengah, yaitu Universitas Ti Kubang Semarang di Kota Semarang. Saya mengambil program studi S1 Akuntansi. Nah, video presentasi ini saya buat guna memenuhi syarat ujian akhir semester pada mata kuliah Audit Internal dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SS, MSI, AK, CA, CPA. Nah, di sini selama saya berkuliah di Universitas Ti Kubang, saya banyak memiliki kesan positif. Nah, jadi selama berkuliah di Universitas Ti Kubang Semarang, pengalaman saya sungguh sangat berkesan. Mulai dari lingkungan kampus yang nyaman dan sejuk, hingga rasa kekeluargaan yang ada di Universitas Ti Kubang Semarang ini. Nah, teman-teman satu angkatan juga asik-asik, seru-seru, saling mendukung. Nah, lalu terutama di program studi akuntansi. Nah, saya merasa bahwa kurikulum ini benar-benar dipersiapkan dengan matang untuk mahasiswa nanti dalam dunia kerja. Materi disusun itu secara bertahap, mulai dari perpajakan, audit, terus ada praktikum. Ini benar-benar dipersiapkan untuk mahasiswa nanti kalau di dunia kerja tidak lagi melakukan penyesuaian yang sangat besar, ya paling hanya penyesuaian sedikit. Lalu untuk kesan terhadap para dosen, dosen pun sangat menyenangkan, tidak memberatkan mahasiswa, dan dosen itu selalu mendorong kami untuk terus berinovasi. Apalagi di Unisbang itu juga menekankan wirausaha muda, jadi cocok untuk mahasiswa di kampus Universitas Ti Kubang. Nah, pokoknya Unisbang selalu ada tempat di hati. Jadi jaya selalu, Unisbang maju. Baik, langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Nah, sebelum itu kita perlu tahu latar belakang dari Bank Perekonomian Rakyat atau BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS. Di sini Bank Perekonomian Rakyat atau BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS dibentuk untuk memperluas inklusi keuangan, melayani sektor UMKM, dan memberantas rentenir. Nah, keduanya ini hadir agar masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota, bisa mendapatkan akses permodalan yang mudah, cepat, dan terjangkau. Perekonomian Rakyat Syariah dan Bank Perekonomian Rakyat. Yang pertama itu ada sejarah Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Nah, pada abad ke-19, kehadiran Bank Perekonomian Rakyat berakar dari lembaga keuangan era kolonial seperti Lumbung Desa dan Bank Pengkreditan Rakyat atau BKR. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya adalah membantu petani dan rakyat kecil agar terlepas dari jerat rentenir. Lalu di momentum 1988, BPR resmi secara hukum melalui Paket Kebijakan Oktober atau Pakto 1988. Nah, kebijakan ini mempermudah pendirian bank baru, sehingga banyak lembaga keuangan kecil seperti bank desa dan bank pasar dilegalkan menjadi BPR. Lalu sejarah Bank BPR Syariah. Pada tahun 1990, Lokarya Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengenai bunga bank memicu inisiatif mendirikan bank berbasis syariah. Nah, pada tahun 1991, BPRS pertama di Indonesia resmi beroperasi di wilayah Bandung dan sekitarnya. Itu seperti BPR Amanah Rabaniyah.
Nah, menariknya BPRS lahir lebih dulu mendahului Bank Umum Syariah atau BUS yang berada pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat pada tahun 1992. Lalu seiring berjalannya waktu ada perubahan nama. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau PPSK. Istilah BPR kini diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Lalu apa sih perbedaannya? Nah, di sini perbedaannya itu kalau BPRS itu konvensional, beroperasi menggunakan sistem bunga. Sedangkan BPRS menggunakan prinsip syariah bagi hasil jual beli dan sewa tanpa riba. Lalu sedangkan BPR syariah itu menyediakan kredit dan tabungan konvensional. BPR syariah berfungsi pada pembiayaan seperti murabahah, mudarabah, dan musyarakah serta produk simpanan wadiah. Di sini juga ada tujuan. Nah, tujuan itu Bank Perekonomian Rakyat atau BPR ini tujuan utamanya itu untuk membantu petani, pegawai, dan buruh agar terlepas dari jerat rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga sangat tinggi. Nah, di sini Bank Perekonomian Rakyat Syariah BPRS ini lahir sebagai respon terhadap perkembangan ekonomi Islam dan kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan alternatif yang bebas riba, menghindari sistem bunga dan menggantinya dengan akad berbasis syariah. Lalu di sini juga kita perlu pengertian dasar. Sebelum kita melakukan pembahasan lebih lanjut, kita juga harus tahu apa itu Bank Perekonomian Rakyat Syariah, OJK, dan lainnya. Di sini Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPRS adalah jenis bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung. Lalu ada Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS Syariah, adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung. Lalu ada Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK, adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Lalu ada Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR, adalah jenis bank konvensional. Lalu ada Bank Indonesia atau BI, adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu di sini juga ada Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Lalu ada kewajiban penyediaan modal minimum yang selanjutnya disingkat KPPM, adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko yang wajib disediakan oleh BPR dan BPR Syariah. Lalu ada cash ratio yang selanjutnya disingkat CR, adalah perbandingan antara aset likuiditas terhadap kewajiban lancar. Lalu ada tingkat kesehatan BPR dan BPR Syariah yang selanjutnya disingkat TKS, adalah hasil penilaian kondisi BPR dan BPR Syariah yang dilakukan terhadap faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan BPR dan BPR Syariah. Lalu ada peringkat komposit yang selanjutnya disingkat PK, adalah peringkat akhir hasil penilaian TKS. Lalu ada rencana tindak
Rencana tindak ini adalah rencana yang memuat langkah perbaikan dalam rangka mengatasi permasalahan dan dampaknya terhadap kondisi dan rasio keuangan BPR dan BPR syariah yang disajikan secara periodik. Lalu ada laporan realisasi atas rencana tindakan yang disampaikan oleh BPR atau BPR syariah, antara lain memuat penjelasan mengenai perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana tindak disertai bukti dan dokumen pendukung terkait. Jadi di sini harus diingat ya, ini singkatan-singkatan dari CR, cash ratio, lalu ada BI Bank Indonesia, terus ada LPS, lembaga penjamin simpanan, lalu ada TKS, tingkat kesehatan. Jadi singkatan-singkatan ini perlu dipahami untuk selanjutnya masuk ke materi kita bisa lebih dipahami. Lalu di sini ada pokok pembahasan. Yang pertama ada dasar hukum, lalu ada definisi, lalu ada status pengawasan BPR dan BPR syariah. Lalu ada BPR dan BPR syariah dalam penyihatan. Lalu ada BPR dan BPR syariah dalam resolusi. Lalu ada tindakan pengawasan, ada pemberitahuan tertulis dan pengumuman, serta pelaksanaan tugas pengawasan. Pembahasan kita yang pertama itu dasar hukum. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dasar hukumnya apa. Di sini dasar hukumnya itu ada POJK nomor 28 tahun 2023 tentang penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Adapun POJK nomor 4 dan POJK nomor 3 2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Lalu di sini ada definisi dari BPR dan BPRS. Di sini BPR Bank Rakyat atau Bank Perekonomian Rakyat atau BPR adalah jenis bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas girang secara langsung. Lalu definisi BPRS itu sendiri yaitu Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas girang secara langsung. Yang berikutnya itu ada status pengawasan BPR dan BPRS. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu ada BPR dan BPRS dalam pengawasan normal. Lalu yang kedua ada BPR dan BPRS dalam penyihatan. Yang ketiga ada BPR dan BPRS dalam resolusi. Yang berikutnya itu ada status pengawasan BPR dan BPRS. Nah, di sini BPR dalam pengawasan normal harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama tingkat kesehatan atau disingkat TKS BPR. Lalu ada tingkat likuiditas dan penerapan manajemen risiko. Lalu ada tingkat permodalan atau KPMM. Lalu BPR dalam penyihatan adalah BPR dan BPRS yang dinyatakan oleh OJK tidak memenuhi tingkat kesehatan, tingkat likuiditas, dan tingkat permodalan dengan memperhitungkan risiko. BPR dalam resolusi adalah BPR syariah yang dinyatakan oleh OJK sebagai BPR dan BPR syariah yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta tidak dapat disehatkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh OJK. Nah, jadi di sini dalam pengawasan normal itu berarti banknya itu dalam kondisi bagus, sehat. Lalu dalam penyihatan itu berarti banknya itu sudah mengalami kendala. Istilahnya kayak kita sehat nih, dalam kondisi normal kita sehat. Lalu dalam kondisi penyihatan berarti kita masuk rumah sakit. Nah, di sini dalam resolusi itu berarti kritis, itu antara mati.
Nah, gampangnya begitu teman-teman. Lalu masuk ke pembahasan berikut, yaitu status pengawasan BPR dalam pengawasan normal. Di sini dalam hal BPR atau BPR syariah dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. OJK berwenang meminta BPR atau BPR syariah menyampaikan rencana tindak. BPR atau BPR syariah wajib menyampaikan rencana kepada OJK paling lama 14 hari kerja sejak tanggal permintaan OJK. OJK dapat meminta BPR dan BPR syariah untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak. Lalu BPR atau BPR syariah wajib menyampaikan laporan realistis atas rencana tindak kepada OJK. Lalu BPR atau BPR syariah menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak paling lama 10 hari kerja setelah pelaksanaan rencana tindakan. Lalu dalam kondisi tertentu, OJK dapat menetapkan jangka waktu penyampaian laporan secara berbeda dari jangka waktu awal. Nah, yang pembahasan berikutnya itu status pengawasan dalam penyihatan. Nah, status pengawasan BPR dalam penyihatan. Nah, di sini Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR dan BPR syariah dalam penyihatan yang memenuhi kriteria TKS dengan PK5 selama 2 periode berturut-turut. Ada CR atau cash ratio rata-rata 3 bulan terakhir itu kurang dari 5%. Lalu ada rasio KPMM itu kurang dari 12%. Nah, OJK itu menetapkan BPR dalam penyihatan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun terhitung sejak surat pemberitaan OJK. Lalu dalam hal BPR atau BPR syariah dalam penyihatan menerima penempatan dana dari LPS atau lembaga penjamin simpanan. Jangka waktu BPR atau BPR syariah dalam penyihatan berakhir sesuai dengan jangka waktu berakhirnya penempatan dana oleh lembaga penjamin simpanan. Jadi di sini apabila masuk ke penyihatan itu kita bisa lihat TKS dengan PK5 selama 2 periode berturut-turut. Lalu dia itu rasio KPPM-nya itu kurang dari 12%. Kalau normal kan sama dengan atau di atas 12%. Itu normal. Kalau di bawah itu otomatis dia masuk ke penyihatan. Lalu BPR atau BPR syariah dalam penyihatan wajib menyampaikan yang pertama rencana tindak sesuai dengan permasalahan BPR dan BPR syariah paling lama 10 hari kerja sejak BPR dan BPR syariah ditetapkan dalam penyihatan. Lalu yang kedua, laporan realisasi rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk posisi setiap akhir bulan paling lama 10 hari kerja bulan berikutnya. Lalu BPR atau BPR syariah dalam penyihatan harus yang pertama itu harus menjaga kondisi keuangan BPR dan BPR syariah sehingga tidak terjadi penurunan aset dan peningkatan kewajiban BPR dan BPR syariah secara material. Lalu yang kedua itu dalam mendukung pelaksanaan tindakan lembaga penjamin simpanan, yaitu berupa yang pertama uji tuntas dalam rangka mengetahui kondisi BPR dan BPR syariah secara keseluruhan. Lalu yang kedua itu penjajakan kepada bank lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban BPR atau BPR syariah. Jadi di sini peran LPS atau lembaga penjamin simpanan ini dia harus mengetahui kondisi BPR dan BPR syariah secara keseluruhan. Jadi jangan ada yang disembunyikan, dia harus tahu seluk-beluknya. Penjajakan kepada bank lain yang bersedia
menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban BPR atau BPR syariah. Jadi ini secara uji tuntasnya juga BPR dan BPR syariah itu secara keseluruhan harus mengetahui kondisi lalu itu penjajakan kepada bank lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban BPR atau BPR syariah. Di sini apabila dalam penyihatan itu kan LPS itu dia bisa mengalihkan seluruh aset dan kewajiban. Lalu penjajakan kepada bank lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban BPR atau BPR syariah. Nah, di sini artinya LPS ini dia bisa mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban BPR atau BPR syariah ke bank yang lain. Lalu di sini OJK menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana tindak sebagaimana paling lama itu 10 hari kerja sejak rencana tindak diterima secara lengkap. Dalam hal rencana tindak yang disampaikan BPR dan BPR syariah yang disetujui oleh OJK, BPR dan BPR syariah wajib merealisasi rencana tindak sejak tanggal surat persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lalu dalam hal rencana tindak yang disampaikan BPR dan BPR syariah yang ditolak oleh OJK, BPR dan BPR syariah wajib menyampaikan perbaikan rencana tindak paling lama 5 hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. Jadi di sini apabila dalam menyampaikan rencana tindak, apabila Otoritas Jasa Keuangan menolak, maka di sini bank perlu memperbaiki, yaitu paling lama 5 hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan oleh OJK. Lalu BPR atau BPR syariah dapat dikeluarkan dari status BPR dan BPR syariah dalam penyihatan. Jadi dia ini bisa dikeluarkan dari status penyihatan jika memenuhi TKS minimal PK4. Lalu cash ratio-nya rata-rata 3 bulan terakhir itu paling sedikit 5%. Lalu ada rasio KPMM itu sedikit 12% atau di atas 12%. Nah, itu nanti dari status penyihatan dia masuk normal jika sudah dalam perbaikan sudah memenuhi kriteria tadi. Lalu penetapan BPR dan BPR syariah keluar dari status BPR atau BPR syariah dalam penyihatan harus memperhatikan ketahanan kondisi keuangan BPR dan BPR syariah. Lalu di sini masuk ke topik pembahasan berikut, yaitu status pengawasan dalam resolusi. Nah, di sini Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR dan BPR syariah dalam resolusi yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu sebelum jangka waktu BPR dan BPR syariah dalam penyihatan berakhir. Nah, kondisi permodalan atau likuiditas BPR dan BPR syariah mengalami pemburukan, meliputi yang pertama rasio KPMM menjadi kurang dari atau sama dengan 2%, atau cash ratio rata-rata selama 3 bulan terakhir menjadi kurang atau sama dengan 1%. Lalu berdasarkan penilaian otomatis jasa keuangan sewaktu-waktu, dan BPR dan BPR syariah mengalami penurunan rasio KPMM atau CR, lalu tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling sedikit
12% atau cash ratio rata-rata 3 bulan terakhir paling sedikit 5%. Nah, di sini kalau sudah masuk resolusi itu sudah diambang bahaya ini. Karena yang penyihatan tadi kan di bawah 12%. Kalau ini sudah paling bawah, yaitu di tingkat 2%. Nah, itu dari penyihatan tidak bisa memperbaiki. Akhirnya dia masuk ke tahap berikutnya, itu resolusi, yang di sini sudah diambang bahaya. Ini bisa jadi perbankan itu ditutup oleh OJK dan BI. Ini bisa ditutup oleh OJK kapan saja karena ini sudah termasuk bahaya. Kalau resolusi itu sudah di ujung tanduk. Lalu yang kedua itu sampai dengan waktu BPR dan BPR Syariah dalam penyihatan berakhir, BPR dan BPR Syariah belum dapat memenuhi rasio KPMM paling sedikit 12% atau cash ratio rata-rata 3 bulan terakhir paling sedikit 5%. Nah, lalu yang ketiga itu BPR dan BPR Syariah tidak dapat menghasilkan penempatan dana lembaga penjamin simpanan. Lalu OJK menetapkan tata cara penilaian kemampuan dan kepatuhan yang berbeda bagi pihak yang ditunjuk oleh lembaga penjamin simpanan dalam rangka penanganan BPR atau BPR Syariah dalam resolusi. Lalu yang berikut itu ada dalam hal lembaga penjamin simpanan memutuskan untuk melakukan penyelamatan terhadap BPR dan BPR Syariah yang bersangkutan. BPR dan BPR Syariah tersebut tetap dalam status resolusi sampai dengan diselesaikannya proses penyelamatan oleh lembaga penjamin simpanan. Nah, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR dan BPR Syariah keluar dari status resolusi setelah lembaga penjamin simpanan menyelesaikan proses penyelamatan. Jadi di sini kalau sudah masuk resolusi, itu harapannya itu ada di lembaga penjamin simpanan. Nah, jika gagal, maka bisa ditutup perbankannya ini secara permanen. Tapi apabila dalam lembaga penjamin simpanan ini berhasil menyehatkan kembali bank BPR dan BPRS ini, maka akan terselamatkan, entah itu langsung ke normal atau dalam penyihatan. Lalu BPR atau BPR Syariah yang tidak menyampaikan rencana tindak dalam laporan realisasi rencana tindak, maka akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Nah, jadi di sini BPR dan BPR Syariah itu harus menyampaikan rencana tindak. Kalau tidak menyampaikan, maka yang pertama itu pasti berupa teguran tertulis. Lalu jika BPR dan BPR Syariah masih melanggar, maka akan diberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian kegiatan usaha. Nah, di sini teguran pertama berupa teguran tulisan. Jika tidak dihindari, maka akan dilakukan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian kegiatan usaha. Lalu jika BPR dan BPR Syariah tetap melanggar, maka pihak utama BPR dan BPR Syariah akan diberikan sanksi administratif berupa larangan sebagian pihak utama. Jadi ini sudah peringatan yang ketiga, berarti dia akan melarang sebagai pihak utama. Jadi pihak utama itu tidak lagi mempunyai kewenangan. Lalu yang berikutnya ada tindakan pengawasan. Nah, BPR atau BPR Syariah dalam pengawasan normal yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, atau BPR dan BPR Syariah dalam penyihatan wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintah oleh Otoritas Jasa Keuangan, meliputi yaitu yang pertama, membatasi kewenangan RUPS
Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham. Yang kedua, meminta atau memerintahkan pemegang saham untuk menambah modal. Lalu yang ketiga, meminta pemegang saham untuk mengganti anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Lalu yang keempat, meminta atau memerintahkan BPR atau BPR Syariah menghapus bukukan kredit atau pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian BPR dan BPR Syariah dengan modalnya. Lalu yang kelima itu meminta BPR dan BPR Syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan BPR dan BPR Syariah lain. Jadi ini bisa dilakukan peleburan dengan BPR dan BPR Syariah, bank BPR dan BPR Syariah yang lain. Lalu yang keenam itu meminta pemegang saham untuk menjual kepemilikan. Nah, di sini kepemilikan bisa dijual pada bank BPR dan BPR Syariah yang lain. Lalu yang ketujuh, meminta dan memerintahkan BPR. Yang ketujuh itu meminta dan memerintahkan BPR dan BPR Syariah untuk menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPR dan BPR Syariah kepada pihak lain. Lalu yang kedelapan itu meminta dan memerintahkan BPR atau BPR Syariah menjual sebagian atau seluruh aset kewajiban BPR dan BPR Syariah pada pihak yang lain. Lalu yang kesembilan, ada memerintahkan pemegang saham untuk memberikan pinjaman kepada BPR dan BPR Syariah. Lalu yang ke-10, ada memerintahkan pemegang saham untuk mendukung pelaksanaan tugas otoritas jasa keuangan dan lembaga penjamin saat mengatasi permasalahan BPR dan BPR Syariah. Lalu yang ke-11 itu ada menunjuk pengelola starter atau memerintahkan BPR dan BPR Syariah untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan starter yang ditempatkan di BPR dan BPR Syariah. Lalu yang ke-12 itu memerintahkan BPR dan BPR Syariah untuk tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait atau pihak lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Lalu yang ke-13, membatasi kegiatan usaha tertentu BPR dan BPR Syariah ini. Lalu yang ke-14, memberikan perintah tertulis kepada BPR dan BPR Syariah atau pihak tertentu. Yang ke-15, memerintahkan BPR dan BPR Syariah untuk melakukan langkah lain yang dianggap perlu oleh otoritas jasa keuangan. Lalu di sini ada juga sanksi administratif. BPR atau BPR Syariah yang melanggar ketentuan dari tindak pengawasan maka akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Jika BPR dan BPR Syariah masih melanggar, maka akan diberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian kegiatan usaha. Lalu jika BPR dan BPR Syariah tetap melanggar, maka pihak utama BPR akan diberi sanksi administratif berupa larangan sebagian pihak utama. Lalu jika BPR dan BPR Syariah tidak melaksanakan perintah tertulis dari otoritas jasa keuangan, maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan. Lalu masuk ke pembahasan berikut, pemberitahuan tertulis dan pengumuman.
pemberitahuan tertulis. Nah, di sini Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan kepada BPR dan BPR Syariah yang bersangkutan. Lalu LPS dan BI secara tertulis mengenai penetapan. Nah, penetapan itu yang pertama itu BPR dan BPR Syariah dalam penyihatan atau dalam resolusi. Terus yang kedua, BPR dan BPR Syariah keluar dari status pengawasan dalam penyihatan atau dalam resolusi. Lalu ada pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan BPR dan BPR Syariah dalam penyihatan kepada BPR yang bersangkutan disertai dengan alasan penetapan dan tindak pengawasan yang diwajibkan dilakukan kepada BPR dan BPR Syariah. Lalu ada pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan BPR dan BPR Syariah dalam penyihatan kepada lembaga penjamin simpanan dan BI serta informasi terkini tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada bank BPR dan BPR Syariah. Lalu ada pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan BPR atau BPR Syariah dalam resolusi kepada LPS disertai dengan permintaan untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR dan BPR Syariah. Nah, di sini mereka ada pemberitahuannya ini mau diselamatkan apa tidak. Lalu jika LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR dan BPR Syariah, maka Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha BPR dan BPR Syariah yang bersangkutan berdasarkan permintaan tertulis dari lembaga penjamin simpanan. Nah, di sini dalam tahap resolusi LPS itu atau LPS atau lembaga penjamin simpanan itu mempunyai wewenang yang sangat tinggi. Jadi dia apabila memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan kepada bank BPR dan BPR Syariah ini, maka nanti Otoritas Jasa Keuangan itu bisa mencabut izin usaha dari bank BPR dan BPR Syariah ini. Lalu yang kedua itu OJK memberitahukan keputusan pencabutan izin usaha bank BPR dan BPR Syariah kepada yang bersangkutan atau lembaga penjamin simpanan dan Bank Indonesia. Nah, jadi di sini setelah itu nanti kan OJK akan melakukan pemberitahuan keputusan pencabutan izin usaha dari bank BPR dan BPR Syariah ini. Nanti penyampaiannya itu ke lembaga penjamin simpanan dan Bank Indonesia. Lalu yang ketiga itu ada penyelesaian terhadap BPR dan BPR Syariah yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan. Lalu dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan pembatasan kegiatan usaha berupa penetapan larangan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR dan BPR Syariah mengenai penetapan dan pencabutan larangan dimaksud. Lalu larangan penghimpunan dana dan penyaluran dana berlaku sejak tanggal pemberitahuan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan di sini larangan penghimpunan dana ini berlakunya saat surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan dikeluarkan. Lalu ada pengumuman. Nah, BPR dan BPR Syariah wajib mengumumkan larangan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat paling lama 5 hari kerja setelah tanggal penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, lalu yang kedua itu BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
bukti pengumuman paling lama 5 hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan oleh otoritas jasa keuangan. Lalu yang ketiga, OJK mengumumkan keputusan pencabutan izin usaha Bank BPR dan BPR Syariah pada masyarakat. Nah, jadi di sini kan sebelum masuk ke pengumuman kan itu kan nanti ada surat pemberitahuan kepada LPS, terus kepada BI, lalu kepada bank yang bersangkutan. Nah, setelah itu semua dilakukan, sudah diputuskan oleh OJK bank ini ditutup, barulah dilakukan pengumuman ke masyarakat. Hal ini untuk menghindari kepanikan di masyarakat yang bisa saja menarik dana secara bersamaan dan menarik dana yang besar. Jadi pengumuman ini baru bisa dikeluarkan ke masyarakat setelah bank BPR dan BPR Syariah dicabut izin usahanya oleh otoritas jasa keuangan. Lalu di sini ada data BPR dan BPR yang bangkrut. Nah, dalam praktiknya itu ternyata banyak bank BPR dan BPR Syariah yang mengalami kebangkrutan. Di sini ada saya kasih contoh konkret nyata yang bank BPR dan BPR Syariah yang sudah tutup. Yang pertama itu ada BPR Bumi Pendawa Raharja, itu di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Lalu yang kedua itu ada BPR Naga Jaya Raya Sentra Sentosa, itu di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Lalu ada BPR Arta Kramat Kabupaten Tegal di Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini di Provinsi Jawa Tengah nih ada BPR Arta Kramat di Kabupaten Tegal itu. Lalu kita perlu tahu sih, kenapa sih selain yang pokok pembahasan kita tadi ada faktor yang lain ya, faktor penutupan BPR dan BPR sini. Yang pertama itu ada praktik fraud, kecurangan. Nah, di sini menurut otoritas jasa keuangan penyebab dominan berarti penyebab paling utamanya itu penutupan BPR adalah pelanggaran tata kelola dan penyalahgunaan wewenang atau fraud oleh oknum pengurus atau pemegang saham. Lalu ada kredit macet. Bank BPR terjebak dalam kredit macet berskala besar akibat penilaian risiko yang buruk dan penurunan kemampuan bayar debitur. Nah, di sini kredit macet itu sangat berpengaruh. Di sini peran penting dari manajemen risiko. Nah, di saat salah mengambil tindakan, maka itu nanti bisa menyebabkan kredit itu macet. Jadi manajemen risiko itu mereka harus mempertimbangkan segala sesuatu tindakan yang akan diambil dan diputuskan nanti oleh pihak manajemen. Nah, di saat salah mengambil keputusan dari pihak manajemen, maka itu bisa berakibat salah satunya kredit macet. Lalu yang berikutnya itu ada kelemahan modal. BPR kesulitan menambah modal atau suntikan dana untuk penyihatan keuangan, terutama jika BPR tersebut memiliki pemerintahan daerah yang terhambat proses politik dan birokrasi. Nah, di sini kelemahan modal itu bisa dipengaruhi oleh politik dan birokrasi. Nah, dalam halnya kesulitan menambah modal itu kan menyebabkan bank mengalami ketidaksehatan keuangan. Faktor politik itu sangat berpengaruh juga. Lalu yang berikutnya itu ada persaingan ketat.
persaingan ketat. Nah, BP kita tahu sendiri ya, bank ini kan tidak hanya satu. Bank ini kan banyak, bukan hanya BPR dan BPR Syariah saja. Ada bank-bank konvensional lain seperti Bank BRI, Bank Tabungan Negara, dan bank-bank konvensional lain. Nah, di sini persaingan ketat. BPR itu kesulitan dengan bank umum dan maraknya finansial teknologi atau bisnis karena keterbatasan layanan, tidak memilih ATM, kartu kredit, atau mobil banking. Ini penyebabnya ini karena BPR dan BPR Syariah itu ternyata mereka tidak memiliki ATM, kartu kredit, atau mobil banking, sehingga cenderung masyarakat ini kurang berminat. Jadi nanti modalnya itu kurang. Nah, modalnya kurang, nanti otomatis kan BPR ini kan kesulitan dalam melaksanakan kegiatannya tau. Nah, sebab itu BPR nanti akan tutup karena kurangnya peminat di tengah persaingan yang ketat. Jadi BPR ini bagus sebenarnya, tapi melihat kondisi saat ini, bank konvensional yang banyak dan berdirinya bank-bank baru, lingkungan persaingan ini sangat luar biasa ketat, sehingga di zaman sekarang BPR dan BPR Syariah ini sangat sulit dan memang harus lebih mengoptimalkan teknologi yang sekarang. Jadi tidak boleh ketinggalan teknologi. Kalau mau bersaing, tentunya BPR dan BPR Syariah ini harus melakukan inovasi baru sehingga keberlangsungan bank BPR dan BPR Syariah ini tetap terjaga. Lalu kesimpulan, BPR dalam pengawasan normal itu harus memenuhi tingkat kesehatan TKS. Lalu tingkat likuiditas dan penerapan manajemen risiko, tingkat permodalan atau KPMM. Terus BPR dalam penyihatan adalah BPR dan BPR Syariah yang dinyatakan oleh otoritas jasa keuangan tidak memenuhi tingkat kesehatan, tingkat likuiditas, dan tingkat permodalan dengan memperhitungkan risiko. BPR dalam resolusi adalah BPR atau BPR Syariah yang dinyatakan oleh otoritas jasa keuangan sebagai BPR dan BPR Syariah yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta tidak dapat disehatkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh otoritas jasa keuangan. Lalu tugas pengawasan dilakukan oleh otoritas jasa keuangan OJK. Lalu pemberitahuan tertulis disampaikan kepada BPR dan BPR Syariah terkait LPS dan BI. Lalu ada pengumuman disampaikan kepada masyarakat. Lalu ada sanksi administratif bagi yang melanggar, mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara sebagian usaha dan pihak utama BPR mendapatkan larangan sebagai pihak utama. Di sini bisa dilihat referensi yang saya ambil itu dari POJK nomor 28 tahun 2023. Ini data-data yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan. Jadi ini datanya data real. Lalu ada sumber lain yaitu dari Bank Universal atau BPR. Bank Universal BPR. Nanti bisa dicek dari link-link ini. Bisa dicari tahu lebih lanjut. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila dalam proses penyampaian presentasi mungkin teman-teman masih ada yang belum paham, nanti bisa dicari. Ini sudah saya sertakan link
POJK nomor 8 tahun 2023. Bisa dicek di situ. Nah, di situ itu lengkap. Teman-teman bisa mencari informasi yang sebanyak-banyaknya dari situ, dari referensi saya itu. Sekian presentasi dari saya. Nah, sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya sedikit memberikan motivasi buat teman-teman, khususnya teman-teman program studi akuntansi, teman-teman mahasiswa Universitas Tikubang. Sebelum saya menutup presentasi, saya ingin menyampaikan sedikit motivasi, khususnya buat teman-teman yang saat ini sedang memperjuangkan status sarjana. Nah, khususnya teman-teman saya di Universitas Tikubang dan teman-teman satu jurusan saya S1 akuntansi. Nah, ada sebuah kutipan dari Buya Hamka yang berbunyi, "Jangan takut jatuh,